Man. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, berkat hidayah, berkat anugerah dan nikmat sehingga kita sempat dipertemukan di virtual melalui Zoom, tetapi yang kemudian kita tempati sekarang bertatap itu semoga tidak menyurutkan dan tidak menjadi patahan semangat buat kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Salam serta salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan hadirin yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Yusri selaku penulis dan juga sekaligus dosen stay DDI Kota Makassar, dan juga Dr. Ismail Suardiweke yang juga kami hormati selaku penulis juga dari buku Kader Insan Cita, membedah pola pengkaderan HMI cabang Gua Raya, yang akan menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini. Dan juga para seluruh hadirin Kakanda, terkhusus juga telah hadir di forum kita pada malam hari ini Ketua Cabang Gua Raya Kakanda Ardiansa, yang juga telah terhubung, telah masuk di dalam forum kita. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi kita malam ini yang bertajuk diskusi dan bedah buku terkait dengan telah diluncurkan dan telah ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Yusri dan juga Dr. Ismail Suardiweke, yang telah juga kita dengarkan beberapa juga telah beberapa membaca ya dan mendengarkan bagaimana sekilas dari isi buku ini. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan inti dalam diskusi kita malam hari ini, saya berikan kesempatan kepada Kakanda Ardiansa selaku Ketua Umum HMI Cabang Gua Raya yang telah terhubung. Mungkin sambutan pertama saya serahkan kepada Ketua Cabang HMI Cabang Gua Raya. Kepada Kakanda saya persilahkan dengan hormat. Cek. Izin moderator, suara saya kedengaran. Kedengaran. Ya, siap kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Dr. Mustari Mustafa, yang saya hormati Prof. Ismail Weke, yang telah salah satu penggagas dalam kegiatan ini dan juga penulis. Yang saya hormati pula Dr. Muda kita, Dr. M. Yusri RK, Kakanda Yusri. Yang saya hormati Dewan Senior yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kemudian dapat dipertemukan dalam ruang intelektual dalam melaksanakan sebuah transaksi gagasan bagaimana membedah pemikiran Kak Yusri
dalam menulis buku tentang pengkaderan di HMI Cabang Buah Raya. Satu kebanggaan buat kita semua bahwa telah ada salah satu senior yang kemudian mampu menulis tentang bagaimana dinamika dan progres Buah Raya, metodologi pengkaderan yang ada di Buah Raya, dan itu kemudian diejawantahkan dalam berbentuk buku. Ini bisa saja akan menjadi acuan dasar teman-teman pengurus cabang, komisariat untuk bagaimana merawat pengkaderan itu sendiri, karena sesungguhnya pengkaderanlah yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita merawat HMI ke depan. Saya teringat apa yang dikatakan Cik Nur bahwa jadikan setiap pertemuan itu adalah sebuah transaksi gagasan maupun ideologi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan membedah buku yang ditulis oleh Kak Yusri. Ini harta yang paling berharga yang dimiliki cabang Buah Raya, termasuk beberapa senior-senior lainnya yang telah ikut berkontribusi dalam mensukseskan peluncuran buku ini. Mungkin saya tidak panjang lebar berbicara tentang diskusi buku ini, tapi setidaknya bahwa bagaimana saya menyaksikan langsung bagaimana Kak Yusri ini dalam merilis buku ini, bagaimana perjuangannya, dan bagaimana kader-kader yang kemudian pernah membaca buku ini, kita sangat terinspirasi. Termasuk saya pribadi sangat terinspirasi dan sangat tercerahkan oleh hadirnya buku ini. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sebuah pemikiran yang telah disampaikan oleh Ketua Cabang HMI Buah Raya, Kakanda Gianta, yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, memberikan satu tanggapan terkait dengan buku ini, bahwa buku ini menjadi satu harta yang berharga di HMI Cabang Buah Raya, karena bisa menjadi sebuah refleksi buat bagaimana menjalankan roda organisasi di HMI Cabang Buah Raya khususnya. Baik, oke, baik. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dan mungkin penjelasan ya terkait dengan gagasan-gagasan yang kemudian dibangun di dalam buku ini terkait dengan kader insan cita, membedah pola pengkaderan HMI Cabang Buah Raya, langsung dari tulis Bapak Muhammad Sri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan sekarang. Kedengaran suara saya? Jadi terima kasih Ketua Cabang. Itu tadi juga saya takut juga mendengar itu istilah transaksi gagasan. Kita macam mau menjual belikan ini gagasan. Jadi buku itu sebenarnya yang paling berjasa, mestinya kita harus berterima kasih kepada Kakanda Prof. Ismail Weke. Karena beliau lah yang punya inisiatif utama dalam membuat buku itu. Kami ini hanya disampaikan pada waktu itu, dibukukan hasil gagasan itu. Sehingga bagus itu. Dan ini kali kedua, pada waktu pertama itu ada kegiatan, tapi saya tidak sempat hadir. Perlu saya jelaskan bahwa kader itu, kata kader, halo? Kata kader itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa dalam organisasi kita. Tidak semua bisa disebut kader, tapi semua bisa disebut anggota HMI.
Jadi kalau kader itu paling utama ciri khasnya adalah ketundukan terhadap organisasi. Terhadap organisasi ini tentu ketua cabangnya, ketua umumnya. Tapi kalau tidak kelihatan ketundukan itu, tidak layak dia disebut kader. Nah, lalu ada kata insan cita dalam buku itu. Insan cita adalah sesuatu hal yang sangat luhur sekali. Bisa kita lihat pada arah perkaderan organisasi kita itu ada tiga ya arah perkaderannya. Pertama, mengarahkan kepada knowledge atau pengetahuan. Yang kedua adalah wisdom, kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup. Nah, dalam pola perkaderan kita di cabang, setelah tahun 2000 belasan ke atas, itu hampir tidak pernah kelihatan pada arah perkaderan itu. Yang tiga ya, nah, mestinya ketua cabang dan para ketua komisaris malam ini itu harus ikut menyaksikan bahwa apa yang menjadi kegelisahan di organisasi kita ini. Kalau saya melihat dalam buku itu mengkritik tentang arah perkaderan kita itu gagasannya, maaf ya. Mana nih? Coba ikan. Ya, oke. Halo. Ya. Maaf terganggu tadi. Jaringannya kurang bagus. Jadi lanjut. Jadi model perkaderan mestinya di cabang Goraya khususnya ya. Halo. Bagaimana? Halo. Jadi model perkaderan kita, suaranya terdengar. Model perkaderan kita di cabang Goraya itu mestinya itu tetap mengacu kepada tiga arah perkaderan umum. Tapi hari ini setiap kita melakukan perkaderan di setiap komisariat itu mestinya cabang itu harus mampu melihat kejadian-kejadian perkaderan. Tapi kan sebenarnya itu tidak kelihatan. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh cabang pada perkaderan kita di setiap komisariat itu hampir tidak kelihatan. Mestinya cabang itu harus menyaksikan itu semua dan melihat dan mengevaluasi. Jadi keinginan kami di sini dalam buku itu sebaiknya cabang ini melakukan semacam bisa dikatalah restorasi. Jadi misalnya kalau di perkaderan itu ada sesuatu yang kurang bagus atau tidak cocok pada arah perkaderan kita, itu harus dilakukan perubahan. Tapi ternyata tidak terjadi. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin tidak seperti itu terjadi karena mungkin pengetahuan para pemimpin kita ini di cabang atau komisariat itu tidak terjadi pembobotan. Jadi tidak pernah diajarkan tentang bagaimana perkaderan yang baik sesuai dengan adat insan cita. Halo? Ya. Jadi begitu. Jadi mungkin begini dulu. Sebentar kita diskusikan lagi kalau. Ya, terima kasih banyak moderator. Saya kembalikan dulu sama moderator. Oke, baik. Demikian apa yang menjadi penyampaian dari penulis terkait dengan udah lagi. Wah, segar juga. Gara-gara itu. Sekalian ya Bapak Dr. Ismail Suardeweke, waktu dan tempat persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat rekan penulis buku ini yang diawali dari penelitian bertahun-tahun Saudara Dr. M. Yusri
Begitu pula telah kita dengarkan bersama-sama pengantar dari Ketua Umum HMI Cabang Goa Raya, dan mudah-mudahan masih bisa bergabung di tengah-tengah kita Prof. Mustari. Kita juga telah mengundang beliau dan hadirin dan hadirat, saudara-saudari, para anggota Asosiasi Dosen Insan Cita Indonesia. Dalam rangka 75 tahun HMI, kemudian Asosiasi Dosen Insan Cita menginisiasi diskusi rutin setiap hari Sabtu malam, dan alhamdulillah ini adalah diskusi yang kedua. Mudah-mudahan ini masih akan ada seri berikutnya, di mana kemudian kita mendiskusikan bagaimana HMI maupun KAHMI dan juga momentum 75 tahun ini kan hanya terjadi sekali. Ketika kemudian hanya terjadi sekali, maka ini kita rayakan dengan kesyukuran, dan di antara masyarakat Cita, ciri-cirinya adalah insan akademis. Maka dengan terbitnya buku ini adalah menjadi satu sumbangsi bagi HMI Cabang Goa Raya terkait dengan perkembangan-perkembangan yang kita sementara saksikan sekarang ini. Host, mohon izin saya share screen. Setidaknya saya menuliskan dalam bentuk PowerPoint ya beberapa pandangan-pandangan saya ataupun beberapa hal yang terkait dengan Goa Raya kita. Ya, saya memberinya judul adalah Dua Dasawarsa HMI Goa Raya, bagian kemajuan HMI. Ya, saya sengaja menuliskan satu perguruan tinggi baru yang didirikan oleh KAHMI Majelis Wilayah Papua Barat, yaitu Institut Teknologi dan Sains Insan Cita Papua Barat, yang baru saja berdiri 8 Februari yang lalu. Kalau kita sudah mengenal Universitas Insan Cita Indonesia yang didirikan oleh KAHMI Majelis Nasional, maka seiring dengan 75 tahun HMI, KAHMI Majelis Wilayah Papua Barat mendirikan perguruan tinggi yang dinamai dengan Institut Teknologi dan Sains Insan Cita Papua Barat. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari dinamika kelembagaan KAHMI yang selama ini diotokritik oleh Pak JK, Pak Yusuf Kalla, bahwa HMI itu KAHMI itu setingkat di atas arisan. Atau ada juga yang menyebutnya adalah, kalau Prof. Kasim Matar menyebutnya selapis di atas arisan. Ya, merupakan satu contoh institusi arisan yang ber-ADART. Ya, catatan-catatan saya terkait dengan HMI Cabang Goa Raya adalah diawali dari Korkom Alauddin. Di masa itu masih IAIN sebelum transformasi kelembagaan menjadi UIN Alauddin, dan kampus masih satu, adanya hanya di Sultan Alauddin. Lalu berdasarkan keputusan Batko ya Sulawesi waktu itu dengan ketuanya Kak Mawardi Abbas, maka dimekarkanlah menjadi cabang persiapan ya HMI cabang persiapan cabang Goa Raya. Dan walaupun demikian, idenya sendiri bukan 2000-an saja, tetapi sesungguhnya ide terkait dengan HMI cabang Goa Raya itu sudah muncul di masa-masanya Kak Hadi Daeng Mapuna, lalu kemudian Kak Jumadin Bona. Ini sudah muncul dan bahkan sudah pernah mau menjadi peserta kongres. Hanya saja kondisi saat itu belum kemudian mempatenkan keberadaan HMI cabang Goa Raya. Lalu dengan adanya Kompercap ya atau apa ya musyawarah cabang waktu itu ya, lalu terpilihlah Kakanda Muhammad Gastan sebagai Ketua Umum cabang pertama, dan waktu itu di antara caretaker cabang ada Kak Ihsan masih bersama-sama dengan kita, dan juga ada Kak Anwar Sujana, yang selanjutnya para caretaker inilah kemudian membentuk kepanitiaan dan wujudlah HMI cabang Goa Raya itu. Lalu kita lihat bahwa 20 tahun terakhir ini dua dasawarsa HMI cabang Goa Raya diwarnai paling tidak 4 catatan.
Pertama adalah konsolidasi kelembagaan. Tadi ada caretaker, lalu kemudian menjadi panitia pelaksanaan musyawarah cabang, lalu kemudian terpilihlah Kak Gastan. Lalu di sini adalah dari ketua umum ke ketua umum, ya dari Kak Gastan, kemudian seterusnya dan seterusnya, sampailah Saudara Ardiansa yang terakhir ini. Lalu kemudian mulailah juga ada pengembangan komisariat, di mana di masa kita di HMI cabang Ujung Pandang waktu itu masih komisariatnya masih proses pembentukan komisariat yang berafiliasi ke mahasiswa-mahasiswa Unismu Makassar. Kalau sekarang komisariatnya ada yang disebut Komisariat Ahmad Dahlan dan sebagainya. Itu kemudian mulai berkembang, tidak lagi hanya satu komisariat saja, tetapi hampir semua fakultas-fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar itu juga sudah ada komisariatnya. Jadi ada pengembangan komisariat yang terjadi. Yang terakhir, dari amatan saya terkait dinamika ini adalah munculnya kaderisasi. Bagaimana wujud-wujud kaderisasi yang dapat kita lihat adalah tidak saja latihan kader satu yang kita biasanya sebut dengan basic training, tetapi juga kemudian kita laksanakan pula latihan kader 2 atau intermediate. Bahkan terakhir ini intermediate dilaksanakan di Malino tahun lalu. Jadi ada kemudian latihan kader yang terlaksana dari waktu ke waktu. Begitu pula Kohati melaksanakan latihan khusus Kohati, ya, di mana kemudian mulai muncul aktivitas-aktivitas tidak lagi terkait dengan hanya diskursus gender semata-mata, bahkan HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi melaksanakan diskusi Women in Science, ya, terkait bagaimana perempuan dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada kegiatan-kegiatan upgrading, ya, ada kegiatan-kegiatan orientasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keempat, lembaga-lembaga pengembangan profesi itu melaksanakan diklatsus, bahkan kemudian lembaga ekonomi mahasiswa Islam itu kemudian fokus ke salah satunya adalah kaitan dengan pengembangan ataupun pembangunan pedesaan. Bahkan yang terakhir, dalam suasana atau dinamika seperti ini, kaderisasi berjalan dalam pengembangan profesi. 20 tahun terakhir ini belum ada lembaga pendidikan mahasiswa Islam. Alhamdulillah sudah terbentuk dengan dilantiknya direktur pertamanya Saudara Muhammad Adil Imam. Lalu kemudian lembaga ekonomi mahasiswa Islam, lembaga dakwah mahasiswa Islam, lembaga kesehatan mahasiswa Islam, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Inilah yang menjadi catatan-catatan saya terkait bagaimana kemudian HMI Cabang Guaraya menjadi bahagian dari kemajuan HMI. Dan menggembirakan kita adalah kerja bersama antara HMI dan Kahmi Goa ini kemudian memunculkan satu inisiasi dan prakarsa yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru sama sekali, karena sudah pernah peletakan batu pertama, namun kemudian belum berlanjut. Sekarang ini di lahan seluas sekitar 80 meter persegi itu ada tanah wakaf, yang ada koordinator Presidium Kahmi Goa, Kakanda Sawaludin Rala. Itu kemudian kita sementara mudah-mudahan saya lihat kalau menggunakan metode hisab, maka kemungkinan besar Ramadan akan jatuh pada 2 April. Karena jatuh pada 2 April, maka mudah-mudahan di 2 April-kah, 3 April-kah kita sudah bersama-sama di masjid tersebut untuk melaksanakan tarawih dengan segala kesederhananya. Tentu masjid ini belum selesai, belum rampung, belum jadi, namun dengan terpasangnya kubah, sudah ada atapnya dan sebagainya, memungkinkan kita melaksanakan tarawih di masjid tersebut. Sesekali buka puasa bersama di situ juga yang sangat memungkinkan. Demikian moderator, beberapa catatan-catatan
ulasan saya terkait 20 tahun HMI Cabang Gua Raya, atau dalam judul yang saya sebutkan tadi adalah Dua Dasawarsa HMI Cabang Gua Raya bagian kemajuan HMI. Dan dalam kaitan ini keberadaan HMI dan Kahmi Goa yang baru saja juga melaksanakan musyawarah daerah adalah bahagian dari mendorong kemajuan HMI, dan ketika berbicara HMI itu adalah merupakan wujud nyata kita dalam mewujudkan masyarakat cita, dan sekali lagi bahwa masyarakat cita yang kita inginkan tentunya dimulai dari yang pertama dan utama adalah insan akademis. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang berada di STAI DDI Makassar, di mana kemudian Asosiasi Dosen Insan Cita Indonesia bersama dengan HMI Cabang Gua Raya dan juga STAI DDI Makassar melaksanakan diskusi kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu peluang bagi kita untuk wujudnya tulisan-tulisan ataupun publikasi-publikasi lain terkait HMI Cabang Gua Raya. Yang terakhir saya ingin kemukakan bahwa ada satu draft artikel yang sementara saya selesaikan bersama dengan saudara Rida. Ini adalah merupakan satu draft di mana berawal juga dari penelitian yang dilakukan terkait dengan HMI Cabang Gua Raya. Ini adalah dalam kaitan dengan afiliasi partai politik bagi kader-kader HMI yang ada di cabang Gua Raya. Sebagai sebuah penelitian tentu merupakan kesempatan bagi kita untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan juga mengelaborasi apa yang menjadi sebuah fenomena. Kalaupun di tempat lain ada sebuah penelitian yang kemudian harus dilaporkan ke polisi, lalu kemudian direstraksi dan sebagainya, ini adalah satu hal yang terjadi, boleh jadi secara spontanitas. Ya, lalu kemudian pada saat yang sama adalah akan menjadi peluang kita untuk kemudian mewujudkan adanya diskursus-diskursus, penelitian-penelitian terkait dengan HMI secara luas. Ya, ini tentu akan menjadi kajian-kajian pada kesempatan-kesempatan berikutnya, di mana kemudian keberadaan HMI Cabang Gua Raya sejatinya adalah tadi dalam bahasa saya adalah bahagian dari kemajuan HMI itu sendiri. Ketika kemudian kita mampu mengelaborasi HMI Cabang Gua Raya dalam skala yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, maka ini akan menjadi kesempatan kepada kita untuk memajukan HMI itu sendiri. Demikian saudara moderator, terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas keikutsertaan kita semua melalui tatap maya Zoom ini, sehingga kita kemudian bisa tetap bersua walaupun di tengah menaiknya Omikron saat ini, Omikron dari COVID-19, namun kemudian kita tetap berupaya supaya tidak memutus mata rantai ilmu pengetahuan. Dan juga sebuah hal yang patut kita syukuri, dengan usia 20 tahun HMI Cabang Gua Raya ini sudah bisa menuliskan secara perlahan sejarah ataupun kondisi ataupun potret yang bisa kita lihat dari HMI Cabang Gua Raya. Demikian dari saya untuk sementara, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Ismail Sardieke. Demikian apa yang menjadi gagasan yang telah disampaikan, dan juga gambaran-gambaran mengenai kondisi-kondisi HMI pada umumnya dan juga terkhusus di HMI Cabang Gua Raya. Baik, juga sambil kita tunggu Profesor Dr. Haji Mustari Mustafa MD yang kemudian penjelasan dan juga
buku ini ya, Mana sekedar beda bukunya. saya Itu lagi melempar yang kepada sana. seluruh kakanda, para seluruh hadirin yang telah hadir di forum kita malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau tanggapan terkait dengan pembahasan kita terkait dengan buku Kader Insan Cita, membedah pola pengkaderan HMI Cabang Buaraya. Saya persilakan kepada seluruh hadirin yang telah bergabung, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Oke, ada dari Kakanda Arya Wicaksana. Waktu Anda saya silakan, Kak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum HMI Cabang Buaraya, Kak Yusri, Prof. Ismail Suari, dan Dator atas kesempatannya. Untuk kader himpunan mahasiswa Islam yang ikut pada webinar ini, semuanya kita patut apresiasi kehadiran kita mungkin ini sebagai bentuk fokus kita untuk bagaimana mengembangkan perkaderan formal di HMI Cabang Buaraya. Mungkin sedikit ini sekedar masukan, mungkin sayangnya di sini di forum kita ini tidak hadir kayaknya dari Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Buaraya. Tapi kan ada ketua umumnya sudah mewakili, mungkin akan menjadi masukan-masukan yang akan ditampung oleh ketua. Tadi saya dengar pemaparan Kak Ismail ini cukup komprehensif dari aspek teknis formalnya, bagaimana sebenarnya kita mengarahkan kaderisasi secara formal di HMI Buaraya. Cuma kondisi objektif yang terlihat hari ini, Kak, saya melihat ada sesuatu yang masih minim sekali di antara kader HMI Buaraya. Ini menurut saya merupakan hasil dari perkaderan yang tidak mempertimbangkan pada aspek kompetensi akademik komisariat sendiri. Saya mungkin masukan ini untuk Cabang Buaraya, bagaimana perkaderan ke depan ini kita juga kan, ataupun di ruang pasca training ini menunjukkan materi-materi yang dengan kompetensi setiap kader di komisariat, karena kita tidak mungkin kan banyak kader di Buaraya, di komisariat A, B, dan C sama sekali tidak paham tentang jurusan sendiri, tidak basic teoritiknya, dan ini kadang menjadi problem ketika dia diminta untuk berbicara tentang latar belakang keilmuan sendiri. Misal saya pernah dapat salah satu kader HMI Cabang Buaraya, dia dari Fakultas Sains dan Teknologi, dia jurusan IT, teknologi informasi, tapi ketika saya minta untuk mendesainnya, tidak tahu apa-apa tentang latar belakang akademiknya sendiri. Bahkan misalnya di jurusan saya dari Fakultas Dakwah, saya pernah juga ke komisariat tahun 2015 sampai 2016. Banyak adik-adik sudah di bawah sana tidak paham tentang sementara pada aspek pribadi HMN itu dia kuasai. Padahal pasca perguruan tinggi, pasca mereka di kampus, dia akan diperhadapkan dengan kompetensi akademiknya sendiri. Jadi mereka tidak paham tentang ilmu komunikasi. Misalnya di anak jurnalistik dia tidak tahu menulis. Itu kan suatu, menurut saya adiktif juga. You menguasai konsep lima dimensi ini, sementara keilmuan Anda sendiri tidak dikuasai. Akan hal itu yang pertama, Kak. Yang kedua, sebagai orang yang bergerak saat ini sebagai jurnalis, saya masih banyak melihat kader HMI Cabang Buaraya secara khusus ini kemampuan untuk paling tidak menuliskan KDI
pada wilayah itu perkaderan kita nanti misalnya kita desain kemarin seperti itu supaya kaderisasi ada tidak lagi juga untuk konsep ataupun membuat dengan mereka supaya nanti mereka tidak kaku untuk menghadapi tugas-tugas sakit sebagai penanggung jawab. Saya lihat kemampuan adik-adik untuk menuliskan sebuah, untuk menyampaikan gagasannya secara sistematis, itu saja. Menjadi dan keterangan dari Kakanda Arya terkait dengan kemunduran kader di bidang potensi akademik, ya, potensi akademik. Dan juga ada lagi selanjutnya mungkin langsung ditanggapi dari Kakanda industri. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Mohon. Ya, terima kasih banyak. Jadi bagus caranya, bagus pertanyaannya meskipun kurang kedengaran tadi. Tuh, berapa suaranya, tapi baguslah itu. Intinya yang saya tangkap pertanyaan itu masalah kemunduran. Jadi terkait masalah akademik. Jadi HMI itu kan organisasi, kita punya organisasi. Terus tadi kita jelas arah perkaderan kita itu dalam setiap melakukan perkaderan itu tidak bisa lepas dari tiga itu. Jadi kalau dilakukan perkaderan, cabang itu menyaksikan baik cara komisariat mengadakan, pasti tidak terjadi kemunduran, pasti bisa maju itu kader-kader kita. Contoh misalnya, kenapa susah diajarkan itu ajaran-ajaran tentang segala bentuk pengetahuan di setiap basic training kita. Kemudian kenapa susah diajarkan praktek kebijaksanaan? Karena arah perkaderan kita kan ada wisdom itu. Kemudian kenapa susah diajarkan keterampilan? Nah, kalau itu tidak dimiliki oleh setiap komisariat, mestinya kan dia jelaskan kepada cabang bahwa kami tidak memiliki orang-orang yang mampu dan mumpuni melakukan seperti itu. Materi. Jadi kalau misalnya jelas ada dapur seperti itu, cabang itu mampu melihat bahwa oh ya ini materi ini harusnya sesuai spesifikasinya. Contoh pada materi NDP. Jangankan berbicara NDP, membaca saja buku tentang wajib tentang Islam doktrin dan peradaban. Banyak kader kita tidak pernah melihat. Belum lagi punya Sakit Mahmud, Enda Sepeda Sari, banyak belum kenal. Kader-kader kita banyak tidak mengetahui itu. Nah, mestinya itu cabang itu harus melihat bahwa oh ya kelemahan kita itu di setiap komisariat pada saat melakukan perkaderan itu di bidang keilmuannya misalnya seperti ini. Di bidang keterampilannya seperti ini, di bidang kebijaksanaannya seperti ini. Ya, tapi itu tidak terlihat. Nah, kalau begini siapa yang bisa kita harapkan menjelaskan itu? Yang paling tahu tentang ini tentu para pengurus. Jadi maksud saya itu, mestinya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah siapa yang jadi pengurus pada saat sekarang ini. Contoh misalnya sekarang ini kan ada ketua cabang itu masih Arti yang pegang. Mestinya Artilah yang paling bertanggung jawab kalau terjadi kemunduran. Kenapa Arti? Karena dia ketua umum. Kemudian yang paling ke bawah itu lagi komisariat. Siapa yang menjadi ketua komisariat sekarang ini itu juga harus bertanggung jawab. Nah, dan yang paling senior kita. Contoh terjadi dualisme kepemimpinan di cabang. Senior tidak mesti harus mengatakan, jangan diurus itu ada di kita, biarkan berkembang. Itu salah itu. Mestinya itu senior itu harus turun. Misalnya terjadi hal seperti itu. Karena dari mana yang melakukan itu? Turunlah itu senior-seniornya menjelaskan bahwa kita punya tradisi di zaman terdahulu. Itu baguslah itu. Cabang Goraya itu pintar-pintar loh di zaman itu. Dan saya rasakan ketika saya di kader dan di basic oleh senior-senior kita. Itu turun kepada kami. Yang hari ini tidak turun. Kenapa bisa? Karena yang membawa materi saja, kalau dia hafal 7 bab NDP masih syukur. Tapi kalau dia tidak bisa tahu referensi NDP itu bagaimana itu? Nah ini masalah ini.
Ini yang saya maksud. Ini maksud saya terjadi kemunduran. Nah, ini pertama ilmu pengetahuan. Kenapa bisa? Karena tidak ada tenaga teknis dalam hal itu yang pandai berbicara spesifik tentang hal itu. Seperti sangat sederhana, buku dasar saja itu, Islam Doktrin dan Peradaban. Apa semua itu? Jangankan itu, ketua cabang aja misalnya, atau para ketua komisaris, punya nggak buku tentang itu? Pandai-pandai berbicara tentang Nurholis Majid, tapi Islam Doktrin dan Peradaban belum dibaca. Bukunya Enda Syafruddin Sadiq tidak pernah dibaca. Bukunya Syakib Mahmud belum pernah dibaca. Padahal itu yang tentang NDP itu, beliau bertiga itu paling bagus dibaca itu bukunya. Nah, kemudian ada sesuatu yang hilang dalam Gua Raya saat ini adalah tradisi pengkaderan kita, adalah tradisi keilmuan kita. Dahulu, di zaman-zaman kami dulu, di setiap koridor-koridor kampus, di setiap sudut-sudut kampus, yang mewarnai intelektual kampus itu ada HMI, tidak ada yang lain. Kalaupun ada, hanya secuil-cuil aja itu. Nah, hari ini tidak ada. Kenapa? Karena tidak terjadi pembobotan yang betul-betul mengarah kepada arah pengkaderan kita. Nah, sekarang kalau kita bertanya kepada ketua cabang, sampai sejauh mana evaluasi selama Anda jadi pengurus? Maksud saya evaluasinya adalah dalam bidang intelektualnya, sampai sejauh mana? Apakah mereka sudah mengetahui atau sudah paham tentang semua judul-judul dalam NDP? Apakah dia pernah melaksanakan keterampilan dalam judul-judul NDP itu? Melaksanakan teknis kehidupannya? Tidak ada. Nah, itu kalau tidak dimiliki oleh ketua cabang atau pengurus komisaris mundur ini. Nah, yang kedua, tidak mesti harus juga diserahkan kepada adik-adik, tapi harus juga jadi tanggung jawab kepada para dewan-dewan senior kita. Seperti saya misalnya. Mungkin karena tidak terlalu aktif dalam perkaderan itu, paling tidak memberikan masukan kepada adik-adik kita bahwa ini kenapa seperti itu model pembawaan materinya, itu kan penting dan itu perlu. Saya kira begitu saja dulu. Nanti jika ada lagi saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baik. Demikian dari kita dengan pertanyaan dan tanggapan dari Pak Arya. Selanjutnya kita dengarkan dan tanggapan dari selanjutnya saya silakan. Ya, terima kasih moderator untuk pertanyaan dari Saudara Arya tadi. Saya kemudian mengetikkan secara sekilas ini yang saya beri judul adalah HMI Cabang Gua Raya kini dan masa yang akan datang. Tentu apa yang kita lalui 20 tahun yang lalu, 2 dasawarsa terakhir HMI Cabang Gua Raya kita tidak bisa utak-atik lagi karena itu adalah sebuah kenyataan sejarah. Ya, kita tentu tinggal menikmati apa yang telah dilakukan itu. Namun kemudian dalam catatan-catatan saya tadi terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Saudara Arya, ada 5 hal dan juga sudah disinggung oleh Saudara Yusri bahwa kemampuan teknis, jadi kalau dia prodinya ilmu komputer ya dia harus menguasai itu. Kalau dia tarbiyah maka dia mampu mengajar. Ya, jadi saya lihat ada senior-senior tarbiyah itu harus memberikan aksentuasi, jangan lagi anak tarbiyah lebih fasih bicara politik, tetapi kemudian kemampuan mengajarnya, kemampuan membuat media pendidikan itu yang tidak ada. Maka kemampuan teknis yang harus dilakukan. Yang kedua adalah mari mengubah gaya kita. Kalau gaya kita selama ini selalu menjadi mungkin karena mental kolonialisme ya, selalu melawan. Tetapi mari berusaha menjadi bagian dari solusi. Jadi ketika ada masalah, bukan justru menjadi face to face antara kampus dengan HMI, tetapi sebaliknya justru kita menjadi bahagian dari solusi atas apa yang terjadi. Kalau Menteri Pendidikan menyebutnya hari ini adalah Merdeka Belajar, maka itu adalah sebuah hal yang sangat bagus sekali, di mana kemudian HMI justru Ketua Umum HMI Cabang Gua Raya umpamanya, diberi penghargaan 20 SKS. Jadi selama 1 semester itu atau maksimal 3 semester dia boleh mengurus HMI dan dari aktivitasnya mengurus HMI boleh dikonversi sebanyak 20 SKS. Ya, sehingga dia tetap Ketua Umum HMI Cabang Gua Raya,
pada saat yang sama kuliahnya juga terselesaikan. Yang ketiga adalah kemajuan bangsa. Kita tidak bisa membayangkan lagi Indonesia hari ini tanpa HMI. Oleh karenanya adalah kita semakin menguatkan keberadaan HMI ini dalam kaitan dengan wawasan global. Ya, bagus sekali bahwa HMI sudah memiliki cabang. Saya baru saja pulang dari Turki, dan di Turki sendiri ada HMI cabang persiapan Turki. Masalahnya adalah tentu kalau ini hanya dimiliki oleh HMI cabang persiapan Turki, tidak membawa kemajuan pada masyarakat kita yang kita inginkan. Kita ingin bahwa paling tidak seluruh cabang-cabang Batko-Batko yang memiliki hubungan internasional, saya lihat Batko HMI Sulselbar itu memiliki bidang HI. Tapi jangan-jangan seperti bidang HI-nya PBHMI, hanya bolak-balik antara Taman Andrea, Jakarta. Ya buat apa ada bidang HI? Bidang HI ya tinggallah di Turki, di Mesir, di mana itu kan kemudian memberi eksplorasi-eksplorasi. Jadi kalau kemudian mudah-mudahan Saudara Ketua Umum HMI Batko Sulselbar menyimak ini, kalau 3 bulan itu bidang HI hanya tinggal di Taman Andrea dan sekitarnya, lebih bagus bubarkan saja itu bidang HI-nya. Ya HMI-nya harus dipertahankan, tapi bidang HI-nya yang dibubarkan. Terakhir, kira-kira bagaimana kita menuju masa depan kader? Potensi akademik kader ini harus kemudian diakselerasi antara kuliah dan belajar. Jadi tetap yang utama dan pertama adalah kuliah dan belajar, lalu HMI juga sebagai bagian dari ruang kuliah. Ya, lalu kita mulai bahwa latihan kader itu berbasis riset. Tadi dimulai dari membaca. Apa buku-buku yang wajib dibaca? Buku ada sekarang bukunya koleksinya Nurhalis Majid, yaitu harus ada di kita itu minimal. Kalau kita belum bisa membuat perpustakaan perpustakaan Syekh Yusuf atau perpustakaan Laparan Pane atau apalah namanya, maka paling tidak itu ada bentuk digitalnya. Lalu kita mulai pada 2 hal. Saya mengemukakan 75 tahun HMI yang akan datang ini akan mencapai 1 abad. Lalu kemudian 2045 muncul generasi emas. Jangan-jangan yang muncul nantinya generasi cemas. Maka kita harus melakukan tata kelola pengetahuan yang baik. Ya, tadi sudah dicontohkan bahwa ada penelitian Saudara Yusri dan pada akhirnya kita kompilasi jadi buku. Ini jangan menjadi pertama dan terakhir kalinya. Teman-teman yang sementara kuliah, ada saya lihat Saudara Samsul Bahri, Direktur Insting Institute, mudah-mudahan nanti bisa melihat bagaimana pola komunikasi, ya karena beliau adalah mahasiswa kandidat doktor di jurusan komunikasi dan dakwah, atau bagaimana dakwah di lingkungan HMI. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan tata kelola pengetahuan dan produksi keilmuan. Cara-cara inilah yang kira-kira bisa membesarkan HMI dalam konteks bagaimana menjadi generasi emas, tetapi tidak menjadi generasi cemas. Demikian tanggapan beberapa respon saya. Terima kasih Saudara Arya yang akhirnya memberikan stimulus sehingga kita bisa mengetikkan catatan-catatan ini, dan saya akan share setelah diskusi ini catatan-catatan yang saya ketikkan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian yang kemudian disampaikan oleh Tangga Ismail Sabdc, dan juga sebelum itu tadi juga disampaikan oleh Tangga Yusri. Setidaknya ada beberapa catatan yang sudah disampaikan. Yang disampaikan tadi oleh bahwa ada tradisi HMI yang kemudian hilang, yaitu adalah tradisi keilmuan, di mana kita lihat indikatornya bahwa atau sudut-sudut kampus itu kemudian diskusinya, kajian-kajiannya sudah gila-gila. Kemudian yang disampaikan tadi oleh Kak Ismail sangat luar biasa terkait dengan referensi buku dari KDR, kemampuan teknis, kemudian harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan bangsa. Oke, langsung saja juga Panda Muzakti, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kak, suaranya tidak kedengaran Kak. Ya baik,
saya mungkin agak tertarik dengan tema bedah buku mengenai pola perkaderan yang ada di HMI Goraya. Fenomena hari ini yang kemudian kita lihat di HMI Goraya, di mana secara teoritis pembicaraan kita mengenai pola perkaderan itu sudah sangat maju, tapi secara praktek itu tidak ada perubahan. Mungkin saya agak sepakat dengan teori idealisme Platonian bahwa realitas tidak akan mampu menampung ide yang sempurna, dan itu mungkin yang terjadi hari ini di HMI Cabang Goraya. Kita sudah diskusi kita mengenai pola perkaderan sudah sampai di langit, tapi itu tidak ada yang bisa diterapkan di realitas itu sendiri. Beberapa hari yang lalu diskusi dengan Prof. Kasim Matar, beliau mengatakan bahwa masih saya yang basic training, pola basic itu masih sama dengan yang sekarang, tidak ada yang berubah. Itu yang saya pikir hal yang paling dasar kayak begitu. Tidak ada yang berani untuk kemudian merombak pola perkaderan mulai dari pola perkaderan formal di basic training. Itu masih 7 hari, masih bermalam dan sebagainya. Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Seperti itu kira-kira. Yang kedua, bahwa HMI hari ini, khususnya HMI Cabang Goraya dan komisar-komisar sejajaran itu tidak jelas memperjuangkan apa. Bukan lagi misi orientasi, tapi orientasinya tidak jelas. Kira-kira kayak begitu. Nah, teori dasar yang masih saya ingat mengikuti coaching instruktur, bahwa di HMI itu dimulai dari income, proses, kemudian output dan outcome. Artinya bahwa ada hasil dari output dari setiap training yang ada di HMI, kemudian ada outcome, ada yang bisa dibawa kembali untuk pengembangan HMI, dan itu tidak jalan. Entah mungkin apa penyebabnya, tapi teori dasarnya adalah bahwa dalam sebuah organisasi, struktur itu mempengaruhi kultur, dan kultur yang baik mempengaruhi struktur yang baik. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah hari ini struktur di HMI itu nyaris tidak mempengaruhi kultur yang ada di HMI. Maksud saya bahwa pengurus di tingkat komisar dan cabang itu tidak hadir secara signifikan untuk memajukan kondisi perkaderan yang ada di HMI. Di cabang misalnya, cabang ya kan, kita buka-bukaan karena ini forum untuk membedah pola perkaderan. Cabang nyaris tidak hadir secara real di ranah perkaderan HMI, kecuali di wacana saja. Kalau di wacana cerita ya cabang hadir, tapi secara real struktur HMI Cabang Goraya tidak hadir dalam mengawal perkaderan HMI di komisar lingkup Cabang Goraya, kecuali hanya hadir sekedar membuka basic, sekedar ini, tapi secara pengawalan P3A, PA komisariat, PTKP dan seterusnya itu tidak hadir sampai ke bawah. Kita hancur di tataran grassroots. Di atas kita diskusinya sudah besar sekali, perkaderan HMI harus begini, tapi di grassroots tidak ada perkembangan. Nyaris tidak ada perkembangan, bahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Kang Zaki. Beberapa catatan yang saya tangkap dari Pak Zaki, secara teoritis pembacaan atau pembahasan kita, kajian kita tentang perkaderan itu sudah maju, sudah sampai di langit, tapi secara praktek justru bertolak belakang dengan pembahasan atau teoritis yang kita bahas itu. Kemudian tidak jelas orientasinya, dan tidak ada pengawalan secara real di perkaderan. Saya persilahkan kepada Kakanda Musrif untuk menanggapi pertanyaan dari Kanda Muzaki. Silakan Kak. Ya, terima kasih banyak. Jadi Kakak Musakir ini mantan ketua komisaris Tarbiyah kalau tidak salah ya. Jadi saya juga kaget juga itu di mana ambil bahasa bahwa kajian kita dalam pola perkaderan sudah sampai ke langit itu. Bahaya juga itu. Memang di langit ada anak HMI, tidak ada itu anak HMI di langit. Ya, andai kata sampai ke langit, kita sudah hebat. Justru masih sampai ke telapak kaki di pengkajian kita. Coba ya, andai kata yang menjadi ketua-ketua di organisasi HMI, entah di komisariat, entah di cabang atau di Batko, itu pintar dan mampu mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak perlu memang kita cemas, tapi ini mereka tidak paham tentang apa yang harus dilakukan. Nah,
celakanya lagi, sudah tidak paham, tidak mau belajar. Maksud saya, ini yang tidak pernah terjadi lagi. Tradisi bertanya itu hampir tidak ada. Tapi kalau itu bergaya ke sana kemari, itu melebihi dari yang ada. Nah, sekarang coba, kalau kita tanya setiap komisariat atau setiap pengurus cabang tentang fungsi dan dia punya keterangan, terus apakah dia paham? Ini tidak bisa. Jadi maksud saya, saran saya juga ini, kedepannya kalau pemilik ketua cabang, dia harus yang pintar dong mengelola, paham tentang organisasi, paham tentang manajemen. Ini kan HMI tidak perlu terlalu banyak diatur karena kita organisasi kader. Nah, yang perlu itu memang kita butuh kajian yang banyak karena namanya organisasi kader, organisasi intelektual. Kalau tidak banyak kajiannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang kalau dibahasakan bahwa kajiannya sudah sampai ke langit, apa buktinya sampai di langit? Sementara hal-hal yang sangat terakhir sekarang ini itu hampir tidak pernah diketahui oleh para pengurus cabang. Contoh, ya, kasus-kasus yang ada di, tidak usah jauh-jauh lah, di cabang di Goa saja lah. Mana dia paham tentang apa masalah yang ada di Goa itu? Tidak paham dia. Kemudian apa yang terjadi di komisariatnya? Paham tidak? Tidak paham itu. Kenapa bisa? Kajiannya bukan sampai ke langit. Kalau sampai ke langit sudah turun itu. Caranya itu teknisnya untuk melaksanakan. Jadi tolong nanti ini, kalau ada pengurus cabang nanti akan datang, itu di training baik-baik sebelum menjadi pengurus. Kemudian yang mau dijadikan ketua cabang nanti, itu yang pahamlah tentang arah-arah perkaderan yang kita miliki. Tentang teknis perkaderan, tidak boleh hilang itu tentang 3 arah perkaderan itu. Bagaimanapun bentuknya atau jenisnya, tidak boleh itu hilang. Kalau hilang itu bahaya itu. Sedangkan ada saja masih cepat. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan ke kepala cabang, ya, ketua cabang maksudnya, bahwa tim evaluasimu itu harus jalan. Tapi kalau hanya karena dalam bentuk cerita, itu memang jago, tapi teknis pelaksanaannya belum pernah saya lihat. Nah, kemudian di komisariat itu seperti apa dibahasakan oleh kakanda kita Prof. Mail, oke, itu saya sangat setuju itu. Mestinya itu komisariat itu berdasarkan karakternya itu harus sesuai dengan komisariatnya. Misalnya tarbiyah, karena dia pendidikan, dia harus paling ahli dalam pendidikan. Syariah karena dia hukum, dia harus ahli paling hukum. Jadi kalau setiap ada kegiatan atau ada masalah, misalnya terkait masalah hukum, panggil itu anak komisariat hukum karena ini masalah hukum. Kalau misalnya ada sistem pendidikan yang kurang bagus, panggil itu komisariat tarbiyah. Saya kira itu bisa itu. Jadi saya kembalikan aja dulu sama moderator. Begitu aja dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya saya persilakan Kak dari Sumber sebagai ketua. Silakan Pak. Terima kasih moderator, terima kasih kepada kita semua di malam hari ini masih bersama-sama berdiskusi terkait dengan HMI masa lalu dan masa yang akan datang. Saya tentu perlu juga berterima kasih kepada Saudara Musakir. Dari sini kemudian tentu karena diskusi inilah yang membuat kita bisa mengemukakan gagasan-gagasan. Jadi kalau tadi kata Saudara Musakir bahwa pembicaraan sudah sampai di langit, tapi kemudian kita masih ada di kaki sepatu, saya mungkin menambahkan dengan istilah lain adalah antara poco-poco dan kemajuan. Ya, kalau kita menari poco-poco itu kan maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Nah itu, jadi ini otokritik bersama ya, kritik bagi saya pribadi juga. Jadi mohon teman-teman pengurus tidak baper atau kemudian justru setelah ini dalam tanda kutip marah. Tidak, ini hanya sekedar memotret saja. Boleh jadi potretnya salah kalaupun kemudian membuat marah. Jadi kita sudah punya BPL hadir kali pertama setelah 20 tahun HMI Cabang Goa Raya, bahkan kemudian kata Saudara Musakir itu belum hadir di komisariat dan pelantikannya alhamdulillah Ramadan tahun lalu. Ini sudah mau Ramadan kembali, kita juga menunggu-nunggu apa yang dilakukan oleh BPL ini, tapi sepertinya para pengurusnya sibuk dan sebagainya, dipimpin oleh Andi Zulfahmi. Di antara pengurusnya sudah mahasiswa doktor, bahkan sudah mau seminar proposal disertasi. Jadi boleh jadi memang kita perlu mendorong lebih banyak lahirnya kader-kader, janganlah mahasiswa doktor yang jadi pengurus cabang.
Nah, itu mungkin menjadi pengurus besar bolehlah, tapi kalau pengurus cabang itu kita hindari. Yang kedua adalah kalau menyimak apa yang dikemukakan oleh Saudara Musakir tadi, bahwa perkaderan hari ini itu masih pola lama. Saya menggunakan istilah poco-poco tadi. Tidak berubah, lalu ketidakhadiran cabang. Lah, kan tadi kita sudah mengemukakan ada BPL, maka mestinya BPL ini hadir di komisariat dan dilaksanakan. Apa yang perlu kita lakukan dalam rangka tidak poco-poco lagi, tetapi bagian dari kemajuan Indonesia, kemajuan umat dan bangsa adalah mari pahami realitas. Apa kebutuhan mahasiswa hari ini? Lalu setelah kita melihat realitasnya, apa yang menjadi jawaban masalah? Di antaranya adalah kita mewujudkan latihan kader berbasis riset, tadi membaca. Jadi ketika orang mau masuk LK ya membaca. Ketika mau kemudian selesai dari LK ada kemudian follow up, ada diskusi-diskusi, bedah buku. Kemampuan akademis apa yang harus kita tonjolkan adalah riset dan publikasi. Jadi kalau perlu mahasiswa minimal mengetik di Facebooknya, ya, atau kemudian membuat catatan-catatan di Facebooknya. Dan ini saya lihat LK2 HMI Cabang Goaraya sangat bagus sekali karena pesertanya kemudian membuat resume dalam bentuk poster, lalu kemudian diunggah ke media sosial, sehingga kemudian bisa terbaca secara publik. Namun itu di tingkatan LK2. Akan sangat bagus sekali kalau ini juga diakselerasi ke tingkatan LK1. Sejak awal memang sudah dilakukan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita senantiasa berada dalam lingkup yang sama, yaitu bekerja sama, ya bahasa Indonesianya itu gotong royong, bahasa Koreanya itu semaul undeng, ya jadi orang Korea juga itu suatu waktu pernah datang ke Indonesia dan melihat kemajuan Indonesia di tahun 60-an. Karena merdekanya Korea Selatan dan Indonesia itu pada tahun yang sama, tidak lebih dari sekian bulan saja. Lalu mereka kemudian melihat kenapa Indonesia lebih maju. Ternyata jawabannya adalah gotong royong. Maka pulanglah mereka ke Korea dan membuat istilah yang kurang lebih sama, yaitu disebut dengan semaul undeng, apa yang kita lihat hari ini. Jangankan teknologi yang maju sekali seperti handphone, mobil, ya Hyundai dan sebagainya dari Korea, bahkan lem pun juga harus dari Korea, lem Korea. Bahkan pelatih tim nasional sepak bola harus dari Korea. Jadi sekarang ini adalah Korea minded yang terjadi termasuk di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah wawasan organisasi. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh HMI, termasuk HMI Cabang Goaraya, jikalau ingin mengantar Indonesia menjadi generasi emas dan bukan generasi cemas. Pertama adalah digitalisasi. Websitenya, kemudian apa yang menjadi perangkat-perangkat digital itu harus wujud. Insya Allah tidak ada lama lagi kita akan memiliki masjid HMI Kahmi Goa. Namun itu sudah harus dilengkapi dengan adanya website pada saatnya. Yang kedua, open science, ilmu pengetahuan yang terbuka. Mana semua itu catatan-catatan dari LK, mana dari catatan-catatan LK1, LK2, upgrading, dan sebagainya. Karena jangan sampai kita tidak bisa dapatkan. Yang terakhir adalah kolaborasi. Ya, kerjasama, gotong royong, sinergi, atau apapun istilahnya, ini harus kita wujudkan sejak awal. Demikian moderator, apa yang saya kemukakan merespon apa yang disampaikan oleh Saudara Musakir. Tentu saya perlu berterima kasih kepada Saudara Musakir yang bisa membuat kita memancing adanya ide, tetapi saya sangat setuju bahwa apa yang kita diskusikan ini mudah-mudahan kita bisa teruskan, dan dengan izin kita semua ini direkam dan akan diunggah ke YouTube dan akan di-share secara terbatas supaya bagi kita besok atau lusa bisa menyimak kembali, ataupun kalau ada yang belum hadir menyimak diskusi kita boleh mendengarkannya kembali, dan ini akan secara terbatas saja tentu di lingkungan HMI Goaraya saja, sebab ini tentu berkaitan dengan pembicaraan yang sangat internal di kita. Tentu kita juga berharap bahwa estafeta kepemimpinan di Goaraya ini semakin maju. Kalau Saudara Ardi, Ketua Umum HMI Cabang Goaraya, telah memulai dengan adanya masjid, maka besok siapapun pengganti Saudara Ardi itu harus ada sekretariat, lalu kemudian sudah ada website, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu kerja yang namanya berkemajuan, ya, karena saya juga mulai menyimak bahwa ternyata di salah satu lagu yang sering kita kumandangkan adalah
turut Al-Quran dan hadis, apa yang kita inginkan adalah untuk kemajuan, dan pelan-pelan tentu dengan soliditas kita semua, apa yang kita harapkan sebagai sumbangsi bagi umat dan bangsa itu pelan-pelan akan terwujud. Demikian dari saya untuk sementara, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Demikian tanggapan dari Kakanda Musri dan juga Kakanda YP terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kakanda Muzak. Oke, ingin saya serahkan lagi pada teman-teman yang lain. Mungkin Kakanda Muzak ada yang ditanggapi, mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kak Rizky dan Kak. Silakan Kak. Baik moderator, saya tanggapi sedikit. Saya cuma berharap semoga diskusi kita malam hari ini yang diikuti dengan sangat serius dan sangat antusias oleh dua narasumber kita, senior kita, itu tidak menjadi diskusi poco-poco. Kalau saya malam ini diskusi kita maju 1 langkah, besok mundur 2 langkah karena tidak ada tindak lanjut dari fungsionaris pengurus yang kemudian punya kekuasaan dan wewenang yang menentukan arah kemana langkah HMI ke depan. Itu aja mungkin dari saya. Semoga diskusi kita tidak jadi diskusi poco-poco. Kira-kira begitu moderator. Terima kasih. Oke, baik. Itu mungkin tanggapan dari Kakanda Muzaki. Semoga diskusi kita bukan menjadi diskusi poco-poco. Artinya semoga apa yang kemudian kita bahas, apa yang kemudian kita diskusikan, itu kemudian diimplementasikan di ruang-ruang pengkaderan di HMI, ya, terkhusus di cabang Gua Raya. Selanjutnya mungkin masih ada tanggapan dari Kakanda dan teman-teman semua yang hadir di forum diskusi kita malam hari ini. Oke, saya persilakan buat Ketua Cabang HMI Gua Raya. Saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Senior-senior yang saya hormati semua dan saya banggakan, diskusi kita malam hari ini ya sangat menarik lah. Bagaimana ada juga autokritik untuk saya selaku ketua umum dari saudara Sakir dan senior-senior lainnya. Tapi yang perlu dipahami bahwa bicara tentang pengkaderan hari ini, saya rasa kerja-kerja yang dilakukan BPL itu sangat produktif untuk saat ini. Kenapa demikian saya katakan produktif? Bahwa yang pertama, yang dulunya kalau teman-teman mau berangkat LK2 ya langsung ketemu Sekum, ambil rekomendasi berangkat. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Memang perubahan ini belum terlalu jauh, tapi sedikit demi sedikit kita ramu pengkaderan ini, insya Allah akan berbuah baik untuk kita semua. Jadi yang perlu saya jelaskan bahwa kalau teman-teman mau berangkat LK2 khusus internal Gua Raya, maka itu tidak langsung lagi berurusan dengan pengurus cabang. Sebelum dia berhadapan dengan pengurus cabang, maka dia harus berhadapan dengan BPL. Dia harus ikut screening. Kalau BPL menyatakan lulus, baru cabang mengeluarkan rekomendasi. Jika BPL belum mengeluarkan surat keterangan lulus untuk kader yang mau berangkat LK2, maka pengurus cabang tidak berani mengeluarkan mandat untuk LK2. Apa bola atau mekanisme yang dilakukan oleh BPL, bahwa BPL ini berpegang teguh bahwa kita ini cabang yang besar. Kita tidak mau terlena dengan nama besar Gua Raya di masa lampau, tapi kita mau membuktikan dengan konsep gagasan yang dimiliki oleh kader Gua Raya, bahwa setiap kader Gua Raya yang berangkat LK2 itu tidak memalukan. Justru itu memperlihatkan bagaimana kapasitas intelektual yang dimiliki kader tersebut, dan memang mereka layak memang untuk mengikuti forum training itu. Baru-baru ini BPL baru saja mengadakan screening akbar yang diikuti 45 orang.
dan yang dinyatakan lulus itu kalau saya tidak salah cuma sekitaran 20-an. 20 itu dianggap belum lolos, masih perlu kajian kembali lagi, masih perlu pembobotan. Karena kalau kita berangkatkan mereka dan dia belum lolos di BPL itu agak malu juga kita kalau cabang-cabang lain menelpon, Cum, Adinda ketum ini gini. Nah, itu yang kita hindari saat ini. Jadi untuk proses kaderisasi atau LK2 teman-teman tidak ada proses diplomasi lagi. Semuanya adalah proses intelektual dan proses belajar yang kita tekankan kepada teman-teman yang mau berangkat LK2. BPL bukan hanya mengawal dari proses LK2 saja. Jadi BPL mulai mengawal proses basic training. Sekarang yang menentukan PAIS, master di setiap komisariat itu BPL. Jadi tidak semerta-merta bahwa kalau dakwah basic itu harus anak dakwah yang PAIS, master, itu tidak seperti itu lagi. Kalau dulu mungkin seperti itu, kalau sekarang tidak seperti itu lagi. Semua itu BPL yang mengelola, yang menentukan pemateri ini, yang menentukan pemateri BPL, yang menentukan PAIS master, itu BPL semua. Setelah dia selesai basic training, dia lagi dikawal BPL, dikasih kartu kontrol untuk berhak mengikuti LK2, minimal dia mengikuti membaca buku sekian, ditentukan judulnya, pernah menjadi panitia di basic training, prosesnya jelas di komisariat, itu baru diberikan, baru bisa masuk untuk tahap screening pencalonan untuk ikut intermediate training. Jadi seperti itulah dinamika yang dilakukan oleh BPL. Memang saat ini kita belum rasakan dampaknya, tapi saya yakin dan percaya mungkin setelah saya diganti akan merasakan bagaimana dampak yang dilakukan oleh BPL. Makanya saya sangat berterima kasih kehadiran BPL untuk bagaimana mengelola proses kaderisasi yang ada di Gua Raya. Mungkin seperti itu. Kalau Bung Sakir tadi yang mengatakan poco-poco sampai langit ya. Kalau poco-poco ini saya belum pernah dapatkan dalam bahasa akademik. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jawabannya. Ya, moderator sepertinya lagi koneksinya tidak bagus. Kita sejak awal juga sudah mengundang Kakanda Prof. Mustari Mustafa. Selain beliau sebagai dosen di UIN Alauddin, juga kepala LPPM di STAI DDI Makassar, dan baru saja terpilih sebagai anggota presidium KAHMI Majelis Wilayah Sulawesi Selatan. Hanya saja beliau ada kegiatan yang sama pentingnya dengan diskusi kita sehingga belum berkesempatan hadir. Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan hadir dalam diskusi malam hari ini, seiring dengan berakhirnya tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum HMI cabang Gua Raya, maka ini menjadi sebuah langkah maju yang telah dimulai dan diteruskan oleh HMI dengan kehadiran BPL. Hanya saja seperti yang saya kemukakan tadi sebelumnya, bahwa ketika bagian dari tata kelola organisasi, maka setidaknya apa yang menjadi langkah-langkah organisasi dalam kaitan dengan pengelolaan perkaderan itu harus dituliskan, wujud menjadi dokumen organisasi, sehingga ini boleh diteruskan pada prodesasi-prodesasi yang akan datang. Tidak berhenti pada BPL hari ini saja. Namun kemudian tentu kita menyadari bahwa betapa kondisi pandemi ini membuat kita
semua dalam kondisi yang serba ketidakpastian, serba kecemasan, dan banyak hal yang tidak bisa lagi kita kontrol. Inilah yang kemudian menjadi tantangan wujudnya satu dokumen yang boleh jadi adalah bagaimana dokumentasi perkaderan di masa pandemi, dan itu belum wujud atau belum dilahirkan oleh bidang PA maupun BPL HMI Cabang Goraya. Yang kedua adalah sekaitan dengan perkaderan, tentu harus dimulai adanya digitalisasi ataupun kita menyebutnya blended atau hybrid dan sebagainya. Yang menjadi masalah di kita adalah belum adanya satu dokumen yang dirumuskan secara khusus seperti apa dari yang dapat kita lakukan dalam konteks Goa Raya. Termasuk adalah di Goa Raya ini dikenal ya betapa bahwa kita punya kader dan juga kita punya banyak warga Goa Raya yang menekuni NDP, tetapi kemudian NDP dalam pemaknaan kita semua secara terbatas itu lagi-lagi tidak dikodifikasi atau dikompilasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan itu. Inilah yang paling tidak menjadi catatan-catatan dari saya terkait dengan apa yang dapat kita lakukan, bahwa ini perlu untuk dijadikan sebagai bahagian dari diskusi, tetapi seperti pesan yang dikemukakan oleh Saudara Musakir tadi, tidak berhenti sampai di diskusi semata, tetapi pada saat yang sama juga perlu diteruskan menjadi sebuah tradisi ataupun menjadi budaya. Itu mungkin untuk dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Kembali kepada seluruh hadirin peserta diskusi malam hari ini. Sebelum kita akhiri, saya memberikan lagi satu kesempatan kepada satu penanya. Mungkin masih ada satu orang yang kemudian ingin memberikan ide, gagasan, atau pertanyaan, tanggapan terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Moderator, sedikit. Ya, silakan. Ya, saya tidak pakai video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Dinda Ismail. Terima kasih telah bergabung. Ya, saya terlambat bergabung ini. Saya sebenarnya lihat tadi sharing linknya tadi ya, Prof. Ismail tadi di grup alumni. Cuma saya tadi saya lupa bahwa ternyata dimulai jam 20 ya, waktu Indonesia Tengah. Ya, saya mereview terakhir pembicaraan tentang kalau tidak salah tentang pola perkaderan ya. Ya memang apa yang disebut oleh Prof. Ismail tadi tentang digitalisasi dari hasil-hasil kerja kita yang terkait dengan perkaderan memang perlu diseriusi menurut saya. Jadi tidak sekedar wacana bahwa kita harus melakukan itu, tetapi memang sudah harus dibicarakan tahap-tahap langkah-langkahnya, apa dulu yang dilakukan begitu ya. Kalau penyediaan data dan sebagainya, ya itu dulu secara bertahap. Sehingga ini kemudian semangat ini tetap terawat begitu saya kira Ismail ya. Menurut saya. Nah, jangan kemudian kita tertahan karena tidak ada yang kita butuhkan untuk digitalisasi itu sehingga itu kemudian tidak jalan. Apa yang dikembangkan oleh karena saya mengamati ya yang dilakukan oleh Dinda Ismail ini, yang dikembangkan misalnya di beberapa LK2 itu sudah tradisi literasi yang kemudian diterbitkan. Saya kira itu langkah maju kalau dibandingkan dengan yang dulu ya Ismail ya. Begitu banyak makalah-makalah di LK2 yang kemudian
tidak kemudian tidak menjadi sebuah karya gitu ya. Padahal itu bagus, orang serius itu bikin Kaisan. makalah. Kenapa? Sudah habis waktunya ya? Gimana? Lanjut Kak, lanjut. Oh iya. Ya, Pak Dr. Yusri juga ini ya hadir tadi. Jadi itu Ismail. Kalau menurut saya memang harus artinya bukan bermaksud mengajari adik-adik ini, tetapi memang harus kita perlihatkan tahapan-tahapannya supaya apa yang harus dilakukan itu semakin jelas begitu tahapan-tahapannya, sehingga itu tidak kemudian menjadi wacana karena kita terbiasa terlalu lama diskusinya kadang-kadang ya, apalagi kalau ketemu para aktivis itu kan panjang diskusinya. Iya, jadi apa yang dikemukakan juga oleh Adinda Ketua Cabang, gitu ya. Adinda Ketua Cabang, mungkin banyak yang belum tahu juga, tapi tidak sedikit yang sudah tahu bahwa di tahun 2000 itu saya dengan Anwar Sujana itu kemudian memulai ini untuk kemudian melahirkan cabang Goa Raya yang definitif dengan konferensi yang dilakukan di Goa, kira-kira begitu ya. Itu yang jadi ini ya mengenang kembali lah sekitar 21 tahun yang lalu lebih, ketika Goa Raya ini pertama amanah itu diserahkan sebagai caretaker, itu ya saya menganggapnya cukup maju lah ya. Meskipun di sana sini ya pastilah ada dinamika ya yang mengiringi itu. Tetapi dinamika itu harusnya memang tidak kemudian menjadikan kita tidak produktif. Ya silahkan aja ada dinamika. Toh juga dulu begitu sering terjadi dinamika di cabang Makassar yang begitu banyak komisariatnya, tetapi kan kerja-kerja intelektual juga tetap jalan. Nah, saya sedikit memberikan catatan dari ulasan singkat dari ketua cabang tadi ya, Adinda, bahwa sebenarnya dulu ada lembaga sebenarnya. Memang di awal-awal kami masuk itu belum begitu kentara lembaga yang mengelola itu, para pelatih, instruktur dan sebagainya ya, Master of Training dan Vice itu tidak begitu. Sepertinya memang orang cabang saja yang kemudian mengatur itu. Tetapi sebenarnya dalam perjalanan itu dulu sebelum ada BPL ada namanya LPL ya di tingkat cabang. Jadi lembaga pengelola latihan itu ada. Nah inilah yang kemudian merawat itu. Justru memang apa yang dilakukan hari ini oleh BPL itu tentu bercermin di yang lalu. Kalau yang lalu meskipun belum terdigitalisasi misalnya ya, bahwa harus ada form yang diisi, tetapi yang disampaikan oleh senior-senior kita yang men-screening itu bahwa setiap orang yang ingin LK2 itu paling tidak membaca di masing-masing di masing-masing bidang itu, misalnya di kemahasiswaan, keislaman, ya, keilmuan, ke-HMI-an, itu minimal 10 buku. Sehingga orang-orang yang benar-benar diutus begitu ya, itu menjadi jaminan mutu begitu. Ikut di mana saja, mau di luar Makassar atau di luar Sulawesi Selatan misalnya ya, atau Indonesia Timur, itu tidak ada masalah karena memang screeningnya juga ketat. Meskipun tidak ada lembaga yang menangani khusus ya, tetapi saya berharap BPL ini di samping dia belajar dari tradisi lama yang masih baik tentu dikembangkan, dia memang harus adaptif terhadap tradisi baru yang berkembang di era disrupsi ini ya, 4.0 atau society 5.0 itu. Apa sebenarnya? Ya paling tidak bahwa BPL ini mampu menjamin bahwa sekalipun ada riak-riak yang sangat politik terjadi di cabang misalnya, atau di tubuh HMI secara struktur, itu tidak mempengaruhi perkaderan. Itu maksud saya.
Ini harapan sekaligus saya kira ya karena kita sudah kahmi begitu kan. Kita harap itu yang berjalan. Jadi bukan hanya copy paste, tetapi ada pengembangan dari itu, dan pengembangannya itu tentu saja kita harus adaptif terhadap yang terjadi di masa sekarang yang menurut saya sangat akseleratif. Jadi begitu kita tidak mencoba menangkap momentum itu, sudah kita lewat begitu ya. Saya ingin menutup dengan apa yang saya dengarkan dari Kakanda Ridwan Saidi di sebuah pelatihan ketika kami ikut senior course di Semarang. Beliau mengatakan bahwa anak-anak HM ini jadilah Anda menjadi anak zaman. Anak zaman adalah anak-anak yang mampu menangkap tanda-tanda zaman, yang akan mengukir sejarah. Karena kalau Anda tidak bisa menangkap tanda-tanda zaman, itu bukannya saja Anda tidak bisa mengukir sejarah, tetapi Anda akan terdapat dalam lipatan-lipatan sejarah. Anda tidak akan dikenang. Saya kira itu ya. Terima kasih diberi kesempatan beberapa menit. Terima kasih Prof. Ismail, Adinda Ketua Cabang, Adinda Yusri, mantap bukunya ya. Nanti saya dapatkan dari Anda nanti. Sekian moderator, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kakanda atas tanggapan dan arahan, sekaligus menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Sekaligus mungkin saya berikan kesempatan untuk yang terakhir kepada Kakanda Yusri dan juga Kakanda Ismail. Mungkin pertama saya serahkan dulu kepada Kakanda Yusri. Silakan Kak. Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau menurut saya sebagai kesimpulan saya itu dari hasil kegiatan kita ini sudah ada kelihatan nantinya pengurus cabang memanggil para komisaris-komisariat melakukan apa yang sudah kita diskusikan. Saya teringat ketika kami dulu ingin melakukan LK2 atau ingin ikut LK2, itu minimal 15 buku itu harus kita tahu. Tidak asal merta dibawa, tapi itu harus dijelaskan dan kita presentasikan itu buku. Nah, kalau lolos baru bisa ikut. Nah, hari ini misalnya kalau memang secara teori bagus, ada macam-macam dia punya model itu. Misalnya ada PPL-nya, ada apanya. Ya, tapi dalam berketerampilan dalam ilmu berpengetahuannya itu saya lihat masih kurang itu. Nah, contohnya dalam setiap komisariat tidak nampak karakteristiknya dalam setiap komisariat. Misalnya ahli ini, ahli itu sesuai komisariat. Nah, itu belum saya lihat. Nah, mestinya itu harus sudah kelihatan. Nah, kemudian seperti catatan-catatan yang hasil saya kemarin itu teliti, pernah kita diskusikan sama ketua cabang. Kita tunggu-tunggu ini mana dia punya LPPL, apakah istilahnya itu. Kita sampai hari ini belum pernah kita temukan di mana mereka ini. Kita mau berikan itu catatan supaya ini seperti apa dibahasakan oleh Prof. Mail, supaya bisa ditampung menjadi satu. Jadi kalau kita ingin melihat sejarah bagaimana pola-pola kajian-kajian kita di cabang Goraya, bagaimana model-model pekajiannya, bagaimana sejarah-sejarahnya, itu tinggal kita klik aja di website di mana. Tapi sampai hari ini kita tunggu-tunggu belum ada. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan setelah ini kegiatan sudah ada gerakan-gerakan seperti itu. Kalau dalam teori memang hebat, jago, pasti semua bisa. Tapi kalau kita buktikan dalam bentuk prakteknya, belum. Sama dengan bahasa Kakanda Iksan tadi, bahwa bukan hari ini terjadi hal-hal seperti itu di cabang. Memang sudah terjadi di zaman itu dan juga saya rasakan. Itu cuma bentuknya itu lain modelnya. Nah, karena pada waktu itu kan belum ada kita istilah website, belum ada kita istilah digitalisasi yang seperti sekarang ini. Tapi prakteknya jauh lebih hebat dibanding sekarang. Karena kalau sekarang ini lebih banyak hanya menjelaskan, tapi tidak ada kita lihat itu, tidak ada pembuktiannya bahwa oh iya memang seperti ini apa yang dia bilang. Saya kira begitu aja. Kembalikan saya moderasi.
Oke, baik. Poin yang bisa kita tangkap dari kata Dr. Yusri, setiap komisariat harus memiliki karakteristik sesuai dengan komisariatnya. Mungkin itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Prof. Ismail. Waktu dan tempat saya silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Ihsan dan juga moderator yang masih membersamai kita malam hari ini. Terakhir catatan-catatan saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ihsan tadi adalah saya menyebutnya adalah diskusi-diskusi saya dengan Kak Ihsan selalu terkait dengan ikhtiar keadaban. Jadi HMI tidak boleh terpisah dari perguruan tinggi karena anggota HMI itu kan adalah mahasiswa. Ya, jadi dia tidak boleh memisahkan sama sekali dirinya dengan perguruan tinggi. Catatan Kak Ihsan juga bahwa kalau kita mau menuju kepada langkah kemajuan yang dikhawatirkan oleh Saudara Musakir, saya, dan kita semua supaya tidak terjadi dalam konteks tadi pocong-pocong tadi adalah ada 3 hal yang perlu kita lihat. Momentum, ya sekarang ini kita momentumnya 75 tahun HMI, lalu kemudian apa yang dapat kita adaptasi dalam lingkungan yang berubah ini, termasuk dalam suasana COVID dan seterusnya. Lalu harus akseleratif. Ya, jadi boleh jadi adalah seluruh elemen yang ada dalam HMI Cabang Guaraya, termasuk diantaranya alumni, harus bergerak bersama-sama. Karena kalau kemudian satu elemen saja tidak bergerak, ibaratnya seperti mesin, dia akan berhenti. Lalu digitalisasi, bagaimana cara kita mewujudkannya? Maka kita perlu adalah paling tidak catatan saya ada 3. Langkah demi langkah kita lakukan, lalu kemudian perlu kebersamaan ini, semua komisariat, lembaga pengembangan profesi dan sebagainya juga bergerak di bidang yang sama, lalu harus terpadu. Ya, jangan sampai kemudian ya yang lain bergerak sementara satu vakum. Kalau kemudian satu yang vakum, maka otomatis kemudian ya namanya tidak terpadu. Ya, akan bekerja secara sendiri-sendiri. Yang terakhir, pertanyaannya apa yang dapat kita lakukan kalau seperti komentar Kak Ihsan tadi, maka pertama adalah kita mulai dari website. Ada Komisariat Sains dan Teknologi, ada jurusan di situ sistem informasi yang bisa buat website. Lalu kita kelola knowledge management kita. Semua ilmu pengetahuan, semua dokumen-dokumen organisasi, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi itu sungguh bagus sekali, tetapi tidak tertuliskan, sehingga tidak bisa ditemukan sama sekali. Lalu itu disimpan dalam bentuk arsip, repositori, pengarsipan, dan sebagainya, sehingga muncullah penerbitan dan publikasi yang memungkinkan untuk kita lakukan. Maka kalaulah 4 hal ini dilakukan, maka lagi-lagi kita akan menjadi bahagian dari generasi emas, ya, tetapi bukan generasi cemas. Ya, kenapa? Karena jangan sampai catatan-catatan HMI tidak bisa kita temukan sama sekali, karena yang diserahkan pada saat LK1 itu, pada saat pembukaan dan penutupan hanya map kosong. Panitia menyerahkan nama-nama justru map kosong. Begitu pula kemudian Vice ataupun Master yang menyerahkan kepada pengurus cabang lagi-lagi map kosong. Tetapi sudah ada yang sangat bagus hari ini, di mana ketika penutupan LK1 di HMI Cabang Guaraya, mereka langsung mendapatkan sertifikatnya. Itu kan sudah sangat bagus itu. Lembaran kadernya mereka langsung serah terimakan hari itu juga. Ya, maka saya kira apa yang sudah bagus kita pertahankan, lalu dilakukan inovasi. Saya ingin menutup komentar saya ini dengan satu kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-muhafazatu alal qadimis shalih wal ahzu alal jadidil aslah. Apa yang baik di masa lalu kita pertahankan, lalu kemudian kita lakukan inovasi-inovasi dalam kaitan perbaikan organisasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, termasuk memberikan catatan-catatan apa yang disampaikan oleh Kak Ihsan, sebuah kehormatan bagi kita karena Kak Ihsan caretaker cabang Guaraya pertama yang ketika didefinitifkan, walaupun sebelumnya sudah ada nama itu sendiri, namun kemudian dengan ikhtiar bersama yang dilakukan oleh Kak Ihsan, Kak Anwar Sujana, dan akhirnya terpilihlah Ketua Umum HMI Cabang Guaraya, inilah yang mengantar kita kemudian memiliki cabang definitif. Tetapi saya ingin menyampaikan guyonan saya ini hanya joke ini, kalau orang Papua menyebutnya mob. Ya, untuk apa ada cabang Guaraya kalau kegiatannya di Makassar? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Apalagi kemudian pernah satu waktu HMI Komisariat Tarbiyah, LK-nya masih di Botolempangan. Ya sudahlah, kita
kembali berpikir bersama-sama 20 tahun setelah berdirinya cabang Gua Raya, bagaimana kalau kita melebur kembali ke cabang Makassar, karena boleh jadi inilah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita di cabang Gua Raya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Yang bisa saya tangkap dan apa yang bisa kita tangkap dari penyampaian Kakanda Prof. Ismail, bahwa langkah-langkah kemajuan di perkadiran HMI cabang Gua Raya harus melihat momentum, adaptif dan akseleratif, sehingga dan juga sekaligus menjadi penutup apa yang menjadi diskusi kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda Dr. M. Yusri dan juga Kakanda Prof. Ismail terkait dengan ilmu yang kemudian telah dibagi kepada kita semua, terkhusus kepada seluruh kakanda-kakanda yang telah hadir di forum diskusi kita malam hari ini, yang kemudian juga memberikan banyak masukan, motivasi, dan pengetahuan pada kita semua. Dan juga yang terlebih khusus yang sama-sama kita banggakan, Ketua HMI Cabang Gua Raya, Kakanda Ardila, terima kasih banyak. Mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permantap, Prof. Makasih, Kesan. Ya. Alumni Turki. Bagaimana kawan dengan alumni Turki?